Hai teman-teman, selamat datang di channel Pantasnya Aja. So, kali ini Pantasnya Aja akan membahas 10 hal unik dan aneh yang ada di Boboiboy. Yaudah teman-teman, sebelum kita mulai video ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe di bawah ya, untuk membangun channel kecil ini agar besar seperti channel-channel tetangga. Oke, ini dia videonya. Nampaknya penduduk bumi menggunakan koko sebagai sumber makanan. Apa? Mereka makan koko? Mereka tak tahu ke yang koko ini adalah tenaga yang terkuat? Ini, dia pun baru tahu tadi. Diam! Oke, yang pertama ini adalah hal yang menurut gua paling unik dan aneh ya. Jadi seperti yang kita tahu, bahwa Adudu turun ke bumi itu untuk mendapatkan coklat atau koko. Nah, yang gue bingung gini loh ya. Pertama, emangnya coklat gak ada gitu di planetnya sana? Dan gini kenapa ya, coklat itu menjadi bahan utama untuk membangkitkan kekuatan suatu alat ataupun robot gitu loh. Jadi semacam sumber daya gitu loh ya, si coklat atau koko ini. Kedua, kenapa harus coklat? Apa nggak ada yang lain gitu selain coklat? Kan banyak gitu ya sumber daya yang lain selain coklat gitu loh. Dan yang ketiga, kenapa Prop gak beli aja gitu loh di kedainya atau Abah? Kalau Prop beli, pasti jalan cerita Boboiboy itu gak sepanjang sekarang. Dan kemungkinan Boboiboy dan kawan-kawan ini gak punya kekuatan. Itu mungkin. Dan intinya gitu ya. Bagi yang punya pendapat lain bisa komen di bawah. Sesuai untuk kau. Wah, meletup-meletup. Cukup. Nah, hal unik dan aneh yang kedua yaitu fobia atau ketakutannya Boboiboy ya. Jadi seperti yang kita tahu, saat Boboiboy membelah diri menjadi 3 kekuatan, dengan waktu yang lama, mereka ini jadi kayak lupa ingatan gitulah ya. Dan dimanfaatkanlah momen itu sama Adudu dan Prop. Nah, bisa kalian lihat di sana Boboiboy ingin dikerjain gitulah ya kurang lebih. Jadi saat Adudu mecahin balon, si Boboiboy ini ketakutan gitu loh sama balon pecah, kayak aduh meletup ya kayak gitu. Jadi ini menurut gue cukup aneh ya, fobia sama balon pecah. Ya emang sih, balon pecah tuh ngagetin. Tapi kalau ngeledakinnya di depan kita langsung dan ngagetin itu berkali-kali ya nggak terlalu kaget banget lah ya. Kecuali kita itu disurprisein gitu loh kayak duar. Nah pasti kan kaget. Nah bagi yang tahu kenapa Boboiboy bisa takut sama hal ini bisa komen di bawah ya. Bola Taufa. Apa kau buat ni? Putaran bola Taufa. Bola Taufa. Oke, kalau yang ketiga ini ceritanya Boboiboy angin berubah jadi Boboiboy topan ya, dikarenakan suatu hal. Jadi, di saat Boboiboy topan melawan Adudu, bisa dilihat ya, teknik yang dia pakai pertama yaitu bola angin. Nah, dari jenisnya dan kelihatannya, bola angin ini sama banget dengan Rasengan yang ada di Naruto. Bedanya ini langsung jadi nggak kayak dibuat dulu kayak Naruto. Jadi ini pembuatannya itu kayak Minato dan Jiraiya yang langsung jadi. Nah, pas dia nyerang pakai bola angin ke Prop, lihat nih, si Propnya itu mental juga loh, sama banget kayak cara kerjanya Rasengan. Oke, setelah pertandingan dengan Adudu selesai, dia itu bertanding lagi dengan Boboiboy Halilintar. Dan teknik yang dia gunakan yaitu bola angin juga, tapi dia variasikan menjadi bola angin Shuriken atau kalau di Naruto itu Rasengan Shuriken ya, yang kata buat ngalahin Kakuzu tuh. Jadi mungkin menurut gua penciptanya Boboiboy topan ini terinspirasi dari Naruto kali ya. Soalnya kan sama-sama elemen angin gitu loh, ditambah bola angin itu kan kayak normal gitu ya. Bagi yang tahu lebih bisa komen di bawah ya. Kau ke satu-satunya budak ingusan yang pernah sampai ke stage aku 15 tahun dahulu. Hah? Dia masih ingat? Ya. Nah, kalau yang keempat ini ceritanya Boboiboy sama Gopal ke toko game antik gitu ya, dengan tujuan mau ngeluarin Mama Zilla dari game yang berjudul Papa Zola Kekasih Terang Benderang. Nah, saat tiba di toko itu, mereka dikasih tahu bahwa game itu susah banget, bahkan gak ada yang bisa namatin. Tapi ada satu bocah yang bisa sampai stage final yaitu ayahnya Gopal. Jadi ceritanya mereka udah ngebujuk ayahnya Gopal buat main lagi ya, dan tibalah di dalam permainan. Di sana ada Gopal, Boboiboy dan Papa Zola yang dimainkan oleh ayah Gopal, Ochobot dan Adudu melewati segala rintangan. Dan tibalah di stage yang di depan goa tuh dan ketemu sama monster lobster. Jadi di sini anehnya ya, si monster itu punya ingatan bahwa 15 tahun lalu itu ada anak yang sampai stage final ngelawan dia, yaitu ayahnya Gopal.
Nah, aneh ya, namanya game kan ya game gitu loh. Masa iya ada ingatan-ingatan segala gitu? Kalau di PS2 atau PS3, PS4 dan lain-lain itu kan memori. Memori kan kita yang nge-save gitu ya, bukan robotnya inget sama kita yang mainin. Apalagi game ini tergolong masih 8 bit ya, jadi otomatis kurang maju lah teknologinya. Jadi cukup aneh kan? Ya kurang lebih gitulah ya. Tengok ni. Masa itu dia main di kedai ini. Satu kampung. Oke, kalau yang kelima ini ceritanya masih berhubungan sama toko game tadi ya. Nah, ceritanya saat Boboiboy dan Gopal nanya ke penjaga tokonya, siapakah yang berhasil sampai ke stage final? Jadi si penjaga toko itu kan cerita dan sekaligus ngambil album foto. Bisa kalian lihat ya, di halaman pertama yang ia buka itu di sana tampak terlihat seperti fotonya Bang Sopo dari animasi Indonesia yang berjudul Adit Sopo Jarwo. Nah, menurut kalian mirip gak? Ya, menurut gue sih mirip. Ya, kalau bagi kalian gak mirip bisa komen di bawah gitu loh. Oke, kalau yang keenam ini bisa dibilang monster ngelawak atau gimana ya. Jadi seperti yang kalian tahu, bahwa pada episode akhir Boboiboy musim 1, si Boboiboy ini kan pulang ke tempat awalnya ya, naik kereta lagi. Dan ada teaser atau trailer mungkin bahwa Boboiboy ini balik dengan sepatu, tas, jaket yang keren. Dan seboboy-boboiboynya gitu loh keren. Yang mana ini ngelanjut ke musim 2 ya pastinya. Nah, tapi pas musim 2 bisa kalian lihat tuh di episode awal, semuanya itu berubah dari tampak sekolahnya, tampak kelasnya, penampilannya Ying, dan ada si Boboiboynya juga. Kalau yang di episode pertama tuh, musim pertama Yingnya itu masih kupluk, di musim kedua enggak. Dan Boboiboynya ini beda, malah lucu ya. Dari celananya yang ngatung, bajunya sampai topinya lucu. Ya lucu deh intinya, bukannya keren yang kayak di teaser di musim satunya gitu loh. Nah, menurut kalian gimana ya? Bisa komen di bawah. Cikgu datang! Cikgu datang! Apa? Bangun! Selamat pagi, cikgu. Oke, kalau yang ketujuh ini jadi ceritanya Adudu bekerja sama dengan si monster tidur ini ya. Tapi lucunya monster ini tidur duluan sebelum bekerja. Nah, Adudu dan Prop bingung cara ngebangunin dia ini gimana. Secara nggak langsung, soalnya dia kan tergolong atau namanya itu monster tidur, jadi takutnya tidurnya lama. Akhirnya Prop punya sebuah ide sambil ngomong, Cikgu datang, cikgu datang. Dan akhirnya monster tidur ini tiba-tiba bangun, maksudnya diri gitu loh, dan sambil ngomong, bangun, selamat pagi cikgu. Haha, buat penonton Upin Ipin pasti gak asing lah ya sama kelakuan ini. Ya, kelakuannya Ehsan. Nah, gue pikir dia ini ngikutin Ehsan, tapi ternyata enggak. Jadi dia itu ngikutin Yaya. Soalnya kalau Ehsan kan adanya beda ya sama murid-murid Tadika Mesra. Jadi kurang lebih gitulah ya. Bagi yang tahu lebih bisa komen di bawah. Wah, sangat legend punya tau. Itu game masa keluar, saya budak lagi. Baru itu 5-6 tahun, tapi memori saya banyak kuat. Nah, yang ini yaitu sama yang masih di toko game tadi. Ternyata di sana itu banyak hal-hal keren, salah satunya itu poster. Jadi buat kalian yang bermain Mobile Legends, kalian harus tahu ya, bahwa mbahnya atau nenek moyangnya game MOBA yaitu Warcraft yang dikembangkan menjadi Dota 2 nih sekarangnya ya. Nah, di sana itu didapati poster yang bernama Todo 4. Itu adalah parodi dari logo Dota 2 yang namanya juga jadi kayak Doto atau Dota dijadi Todo gitu loh. Dari jenis fontnya itu sama dan juga logonya itu diparodikan jadi beberapa lane gitu sehingga membentuk angka 4 gitu. Backgroundnya juga mirip lah sama kayak Dota-Dota gitu loh. Nah, bawahnya juga ada poster Battle Duty Grey Ops. Nah, Battle Duty Grey Ops ini diparodikan dari Call of Duty Black Ops ya. Bagi yang main Call of Duty Mobile mungkin tahu lah game ini, mungkin juga enggak. Jadi intinya parodi menurut gua. Ya gitu, bagi yang punya pendapat lain bisa komen di bawah. Nak masuk rumah orang, kena buka kasut dulu, Encik Bos. Ish, macam-macam lah. Buka kasut. Letak sebelah kasut aku tu. Dah, jom masuk. Kami masuk ya, Encik Hantu. Nah, yang ke-9 ini ceritanya Prop sama Adudu pergi ke rumah kosong ya. Oke, saking sopannya si Prop ini, dia ngedorong Adudu nih sampai jatuh. Tahu gak buat apa?
Ya, buat ngelepas sepatunya dulu. Katanya kalau masuk rumah orang, alas kaki itu harus dilepas. Akhirnya Adudu naruh sepatunya di samping sepatunya Prop. Oke, tunggu. Kalian sadar gak? Iya, aneh. Prop itu kan robot dan melayang ya jalannya seperti yang kita tahu. Terus sepatunya itu dipakai di mana gitu loh? Di kaki, di tangan. Kan nggak mungkin ya, kecuali pas dia lagi berubah jadi robot gede. Tapi kan sepatunya nggak imut seperti itu. Dia juga dari tadi gak kelihatan pakai sepatu gitu. Aneh ya. Ya kurang lebih gitulah ya. Nah, kalau yang terakhir ini simple aja ya kayak biasanya. Jadi langsung kalian lihat aja nih. Di sana ada prop yang pakai tudung dan pakai kacamata serta di lipstickin gitu. Jadi nyamar jadi makcik-makcik gitu. Jadi gini pertanyaannya. Kacamatanya ini disangkutin di mana gitu loh. Secara kuping kan nggak punya. Masa iya nempel di kerudungnya gitu loh. Ya kayak kejadian aneh sama yang dialami oleh Tuan Crab dan ibunya Tuan Crab. Kalau Tuan Crab kan pakai headset di mata. Kalau ibunya sama nih kayak gini. Pakai kacamata itu di mata juga kurang lebih gitu. Maksudnya nggak ada kupingnya gitu loh ya. Jadi nggak ada belakangannya juga. Gitu kurang lebih. Jadi ya bagi yang punya pendapat lain bisa komen di bawah. Itu dia 10 unik dan aneh Boboiboy ya. Ya kurang lebih ya kayak gitu deh. Masih banyak yang lain. Makanya kalau ramai bakal gue buat part 2-nya. Oke, stay tune ya. Dan ditunggu Q&A kita di hari Jumat atau Sabtu mungkin. Ya.